Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan coba menjelaskan tentang quality function deployment. Yang mata kuliahnya manajemen kualitas sistem informasi yang diampu oleh dosen Pamiki Wijana STMkom MH. Kami quality function deployment ini disusun oleh Alif Rizky Rismawan dengan NIM 1925501, lalu oleh Chandrian dengan NIM 1925507, lalu Ilham Maulana Ahmad dengan NIM 1925518, lalu disusun oleh Muhilman Solehudin dengan NIM 1925524, dan terakhir disusun oleh Muhammad Zikri Suryana Putra dengan NIM 1925526. Nah, yang pertama di sini kita harus mengetahui apa itu quality function deployment atau definisi dari quality function deployment. Dalam segi bahasa, quality function deployment ini memiliki arti penyebaran fungsi kualitas. Tapi di sini quality function deployment ini adalah suatu metode yang dikembangkan di Jepang mulai tahun 1966 untuk membantu mengubah suara pelanggan menjadi karakteristik teknik untuk suatu produk. QFD ini dikembangkan oleh Yoji Akao yang menggambarkan bahwa QFD ini adalah sebagai metode untuk mengubah permintaan pengguna kualitatif menjadi parameter kuantitatif untuk menyebarkan fungsi pembentuk kualitas dan untuk menyebarkan metode untuk mencapai kualitas desain ke subsistem dan bagian komponen, dan pada akhirnya ke elemen tertentu dari proses pembuatan. Yoji Akao ini menggabungkan karyanya dalam poin jaminan kualitas dan kontrol kualitas dengan penerapan fungsi yang digunakan di rekayasa nilai. Lalu QFD ini atau juga dikenal dengan sebagai Voice of the Customer atau suara konsumen. QFD ini adalah metode perencanaan yang digunakan untuk memperbaiki proses produksi melalui pengumpulan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rizky Rismawan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi quality function deployment, dan saya akan menjelaskan tujuan quality function deployment. Tujuan quality function deployment berikut ini adalah tujuan dilakukannya metode quality function deployment pada proses produksi. Ada 6 poin, yaitu mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi tingkat kualitas yang baik sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Poin kedua, mengembangkan kebutuhan produk dan menjamin bahwa keinginan konsumen diperhatikan. Poin ketiga, menganalisa kompetitor atau persaingan usaha baik dari segi teknis maupun dari sudut pandang konsumen, sehingga didapatkan strategi pemasaran yang tepat. Poin keempat, menetapkan prioritas atau tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Poin kelima, memformalkan proses komunikasi.
Dan poin yang terakhir, menginstitusionalkan ide dan perbaikan terus-menerus terhadap produknya, sehingga desain sasaran produk sesuai dengan keinginan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aji Krisuryana Putra. Dari kelompok 2, saya akan menuliskan materi tentang sasaran Quality Function Deployment. Sasaran utama Quality Function Deployment adalah sebagai berikut. 1. Menerjemahkan kebutuhan para user, pemakai atau demand pelanggan yang bermuara kepada kelebihan atau keunggulan produk ke dalam berbagai karakteristik kualitas pada tahap desain stage. 2. Menjabarkan deploying berbagai karakteristik kualitas yang telah teridentifikasi pada tahapan desain tersebut di atas kepada aktivitas produksi, sehingga dapat mempersiapkan control point dan checkpoint yang diperlukan dalam tahap produksi atau production stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tahapan metode Quality Function Development. Yang pertama ada perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Dan yang kedua ada penilaian konsumen. Penilaian konsumen terdiri dari beberapa poin. Yang ke-1, memahami apapun kebutuhan para konsumen dan telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang kedua ada ketahanan. Yang dimaksud dengan ketahanan di sini adalah dari umur ekonomi sebuah produk. Misalnya sebuah produk dengan harga yang premium tentunya diharapkan mampu memiliki kelengkapan fitur yang cukup memadai serta daya tahan yang lebih tinggi sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang ketiga ada produk yang digunakan juga memiliki konsistensi dalam hal mutu dan performa. Yang keempat ada tersedianya dukungan daripada produsen terhadap produk yang telah dihasilkan, misalnya dalam hal layanan pelanggan yang selalu terupdate dari produk terbaru, layanan keluhan-keluhan pelanggan, atau untuk layanan maintenance. Yang ketiga, poin ketiga dari tahapan metode quality function ada desain produk. Desain produk adalah rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda pakai yang fungsional, ergonomis, dan estetis sehingga menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi penggunanya. Biasanya produk yang telah dirancang akan diproduksi massal secara industri. Oleh karena itu, terkadang bidang studi ini juga disebut sebagai desain industri. Yang keempat ada perencanaan proses. Perencanaan proses adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan atau decision making. Yang kelima ada perencanaan pengendalian proses. Perencanaan dan pengendalian adalah dua fungsi yang berbeda dalam manajemen. Namun kedua-duanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ruang lingkup kegiatan kedua fungsi tersebut adalah saling berhubungan dan saling terkait. Perencanaan atau planning menetapkan sasaran dan tujuan untuk organisasinya, sedangkan pengendalian memastikan pencapaiannya. Tanpa perencanaan, kegiatan pengendalian menjadi tidak berdasar, sedangkan tanpa pengendalian, perencanaan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Yang terakhir yaitu manfaat quality function deployment. Yang pertama fokus pada konsumen.
Organisasi TKM merupakan organisasi yang berfokus pada pelanggan. Quality Function Deployment memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya, menghemat biaya. Yang ketiga, efisiensi waktu. Quality Function Deployment dapat mengurangi waktu pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasikan dengan jelas. Yang keempat, orientasi kerjasama tim. Quality Function Deployment merupakan pendekatan kerjasama tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dan brainstorming. Yang kelima, orientasi pada dokumentasi. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses Quality Function Deployment adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. Yang terakhir itu meningkatkan pendapatan perusahaan. Dari ke-6 poin di atas, dapat diketahui bahwa secara spesifik manfaat penerapan Quality Function Deployment yaitu sebagai berikut. Salah satunya meningkatkan keandalan produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan konsumen, memperpendek waktu to market, mereduksi biaya perancangan, meningkatkan komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu juga, Quality Function Deployment dapat menjalankan atau memperlancar cross-functional communication dalam suatu organisasi atau perusahaan, sehingga proses komunikasi antar divisi atau fungsi organisasi dapat berjalan dengan lancar.